Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat cinta Quran, betapa bahagianya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan dianugerahkan mukjizat untuk membelah lautan yang hanya bisa dilakukan oleh nabinya di zamannya. Mereka juga tidak dianugerahkan mukjizat tidak mempan dibakar api yang hanya berlaku untuk nabinya di zamannya. Berbeda dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Nabi paling mulia, khataman nabiin, khatamar rasulin. Dia adalah Nabi penutup akhir zaman, penutup para Nabi, penutup Rasul, dan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi kita dianugerahkan mukjizat Al-Quran. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi setiap manusia hingga akhir zaman, penjelas kepada mereka yang tidak jelas hidupnya, dan pembeda antara hak dan batil. Maka beruntunglah kita, umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahkan mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengapa bulan ini menjadi bulan yang berkah? Karena di bulan inilah diturunkan Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Petunjuk bagi manusia dan juga pembeda, penjelas bagi mereka yang membutuhkan petunjuk hidup. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin ditunjuki hidupnya menuju kehidupan yang penuh dengan keberkahan? Menurut para ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Rumah tangganya baik, istrinya, anaknya baik, perniagaannya baik, negerinya baik, masyarakatnya baik. Ini pasti kerinduan setiap manusia. Maka Allah tahu yang paling tepat bagi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Beruntunglah kita, karena di dalam Al-Quran, semua ajarannya dari mulai kita tidur hingga tidur lagi, semua mengandung keberkahan. Islam mengajarkan menutup aurat, tidak sembarangan memakan makanan, tidak sembarangan minum minuman, tidak sembarangan memakan sembelihan, tidak sembarangan bertransaksi jual beli, semua dengan tuntunan Quran membuat hidup kita menjadi berkah. Bisa kebayang bagaimana manusia hari ini di negara-negara maju kita lihat mereka teknologinya tumbuh, tapi manusianya jauh dari keberkahan. Orang tua tidak lagi bahagia bersama anaknya. Suami ingin meninggalkan rumahnya. Anak dihamili oleh anak-anak tetangga sebelahnya. Rumah tangga dipenuhi dengan penyakit yang dikandung dengan LGBT, dikenal dengan LGBT. Pasti negeri seperti ini, masyarakat seperti ini jauh dari keberkahan. Meskipun teknologinya maju, meskipun pertumbuhan ekonominya baik, tetapi tidak berkah. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah masyarakat yang teknologinya maju, peradabannya tinggi, tapi juga manusianya manusia yang berkah. Berkah hidupnya. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ard. Minas sama wal ard. Walau anna ahlal qura, andai saja sebuah negeri beriman dan dia bertakwa,
iman tidak cukup, harus takwa, yakni taat pada syariat, mereka akan kami curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi berlawanan dengan itu, jika mereka meninggalkan syariat, hidupnya tidak berkah, mereka akan kami siksa akibat perbuatan mereka sendiri. Minum khamr di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, peperangan tanpa henti, korupsi di mana-mana, kecurangan di mana-mana, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kelaparan menjadi kelaparan dunia. Inilah karena hidup tanpa Al-Quran, tanpa keberkahan. Maka di bulan Ramadan ini sudah menjadi renungan bagi kita bersama. Di momen Ramadan ini, betapa bersyukurnya kita diturunkan Al-Quran karena di dalamnya banyak sumber-sumber keberkahan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dekat-dekatlah dengan sumber Al-Quran itu. Banyak baca, menghafalkannya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Maka dengan membaca, mempelajari, mengajarkan, menghafalkan, memahami, mengamalkan, memperjuangkan, ada 7 hak Quran, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Tidak ada gundah, tidak ada duka, tidak ada air mata, tidak ada kecurangan jika setiap manusia memegang GPS keberkahan, yakni Al-Quran. Itulah mengapa di Cinta Quran kita punya mimpi yang sama-sama adalah mimpi kita bersama. Indonesia cinta Quran. Indonesia yang penuh dengan keberkahan. Teknologinya maju, peradabannya unggul, tapi manusia-manusianya juga penuh dengan kebaikan. Bukan hanya baik di dunia, baik di akhirat. Maka di bulan Ramadan ini, itu yang harus kita fokuskan agar kita lebih dekat dengan Quran. Anak kita, istri kita, keluarga kita, dekatkan dengan Quran. Install mereka dengan Quran. Fahami mereka dengan Quran. Jadikan core value, jadikan nilai-nilai inti utama di rumah kita adalah Al-Quran. Karena Quran bukan sekedar dihafalkan. Karena Quran bukan sekedar dibacakan. Karena Quran bukan sekedar diajarkan atau dipelajari. Tapi Quran juga adalah way of life. Guidance, petunjuk hidup kita yang tidak akan mungkin menyesatkan kita. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dan menjadikan hidup kita, rumah tangga kita penuh dengan keberkahan. Negeri ini juga menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan. Maka saya juga mengajak, bukan hanya kita mengajar, mempelajari, menghafalkan, tapi juga kita mendukung semua program-program di Cinta Quran yang bisa menghantar hidayah Quran ke seluruh penjuru dunia. Bersama program Syiar Quran Project. Dari mulai membebaskan buta aksara Quran, sampai mencetak dai-dai Quran. Bahkan mencetak Al-Quran terjemahan yang disebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Jepang. Hari ini kita sudah memiliki program itu. Semua itu kami lakukan untuk mendekatkan diri kita, keluarga kita, dan negeri kita dengan Quran. Ini yang kami sebut dengan program Syiar Quran Project. Maka sebelum sholat subuh nanti jangan lupa untuk selalu rutin bersedekah untuk program Syiar Quran Project. Karena ini adalah upaya kita, perjuangan kita, kebersamaan kita untuk menjadikan Quran sebagai way of life guidance untuk negeri tercinta Indonesia. Tanda bahwa kita mencintai negeri ini karena kita ingin negeri ini menjadi negeri yang penuh berkah dari langit dan dari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sedekah kita, infak kita, dan seluruh kontribusi kita menjadi pahala yang mengalir abadi selamanya meskipun kita sudah tiada. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah, yang salah kamilah tempatnya. Jazakumullah khairan. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan dan bawa bekal pulang untuk bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.